Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan juri yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang saya hormati, serta rekan-rekanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kata syukur alhamdulillahi rabbil alamin, sebagai hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang selalu lupa akan nikmat yang diberikannya. Shalawat beserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman. Beliau adalah the best man in the world, yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita ikuti sunnah risalahnya, kita teruskan perjuangannya, dan kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato dengan judul Tata Krama kepada kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah lama mengenal istilah tata krama. Apa sih itu tata krama? Tata krama adalah perkataan dan perbuatan yang penuh dengan budi pekerti, beradab sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku di masyarakat, dan kita mengenal dengan istilah lain yakni adab atau sopan santun. Islam mengajarkan agar seorang anak selalu mentaati kedua orang tuanya selama tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengirimkan perintah taat kepadanya, diikuti berbuat baik kepada kedua orang tua, karena mereka adalah tangan kedua setelah Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Al-ayat, yang artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kau menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Hadirin yang berbahagia, jika sekarang kita menengok ke belakang, rasanya sangatlah miris dan menyesakkan dada dengan pemberitaan yang tidak sepantasnya. Mungkin manusia sudah tak lagi berakhlak, bermoral, dan mungkin tak lagi beriman, sehingga membuat mereka tak lagi menghormati, mentaati, dan menghargai orang tua mereka sendiri. Terdengar berita seorang anak kandung yang menyiksa ibunya, seorang anak kandung yang membunuh ayah kandungnya, seorang anak kandung yang menganiaya kedua orang tuanya yang sudah renta disebabkan hal-hal yang sangat-sangat sepele. Di mana hati mereka? Di mana tata krama mereka? Di mana moral mereka? Sudah hilangkah rasa hormat kepada kedua orang tua mereka? Nerakalah tempat bagi anak-anak yang durhaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Di samping itu hadirin, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapa orang yang harus saya hormati di dunia ini?" Dan Rasul menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, kemudian ayahmu." Dan Rasulullah SAW bersabda, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga di bawah telapak kakimu.
Dan perintah menghormati seorang ibu ini tercantum dalam syair Bang Haji Al-Madinah, yakni, hei manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa dan ragamu dari kasih sayangnya. Maka dari itu hadirin, kita harus menghormati kedua orang tua kita, terutama seorang ibu. Hadirin yang berbahagia, saya kali ini mengutip tata krama dari buku keutamaan Birrul Walidain karya Ibrahim Al-Hazimi yang menerangkan bahwa terdapat beberapa tata krama yang dapat kita lakukan. Di antaranya, pertama, berbicaralah dengan lemah lembut, jangan membentak ataupun berkata kasar. Kedua, penuhi panggilan mereka dengan senang hati. Tiga, bantulah jika keduanya atau salah satunya membutuhkan. Empat, laksanakan dan taati perintah mereka selama tidak menyimpang dengan ajaran Allah. Lima, senantiasa berdoa dan juga memohon ampunan untuk mereka. Enam, jaga lisan dan janganlah sakiti hati mereka. Semoga kita menjadi seorang anak yang selalu mentaati, menghargai, dan menghormati orang tua kita sendiri. Pesan saya, courtesy to our parents is very important for the good of your life in this world and in the hereafter. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan, karena kebenaran datangnya dari Allah dan kesalahan murni dari diri saya sendiri. Usikum wa nafsihi bitaqwallah